Hello guys, welcome to my vlog. Aku gak diajak. Mantap. Kangkung darat atau dalam bahasa Latin Ipomoea reptanspoir merupakan tanaman sayuran yang berasal dari India. Sayuran kangkung merupakan tanaman hortikultura yang sangat digemari dan banyak dibudidayakan petani Indonesia. Berwarna hijau terang dengan ujung daun yang runcing. Budidaya kangkung darat dapat dilakukan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, budidaya kangkung darat harus mendapatkan curah hujan dan sinar matahari yang cukup. Kangkung sendiri bisa diperbanyak dengan biji dan stek. Pemilihan lokasi lahan tanam dan pengolahan lahan. Pada budidaya kangkung darat, tanah harus diolah dengan dicangkul agar gembur, kemudian buat bedengan dengan lebar 1 meter, tinggi 10-15 cm dan panjang menyesuaikan dengan peta lahan. Jarak antar bedengan 30-40 cm, yang berfungsi sebagai saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan dan pemanenan. Pada saat pencangkulan, biasanya untuk tanah yang memungkinkan kurang unsur haranya, diberikan poska dan pupuk kandang yang biasanya berasal dari kotoran ayam atau unggas lainnya. Kemudian diratakan dan digemburkan menggunakan garu sehingga tanah yang tadinya masih berupa bongkahan-bongkahan besar dapat dipecah menjadi kecil. Kemudian tanah tersebut disiram agar pupuk dan tanah dapat tercampur dan menyatu dengan baik. Kebanyakan tanaman tumbuh jika pH-nya antara 4-10, tetapi pada umumnya kisaran pH yang baik untuk kangkung adalah pada pH kisaran netral, yakni 6-7. Cara atau metode penanaman. Penanaman pada budidaya kangkung darat dapat ditebar langsung atau ditugal. Sementara itu, cara disemaikan dan lalu dipindah tidak terlalu ekonomis untuk budidaya kangkung darat. Cara ditebar langsung dilakukan dengan menebarkan benih di atas bedengan. Cara ini cukup cepat dan cocok dilakukan di tempat yang kurang orang atau ongkos tenaga kerja yang mahal. Kelemahan cara ini adalah boros pada penggunaan benih karena bisa menghabiskan 5-10 kg benih per hektar. Cara ini memerlukan pekerja yang terampil agar hasil tebar merata. Hanya saja sulit untuk mendapatkan kepadatan populasi tanaman yang ideal, di mana kepadatan ideal bagi tanaman kangkung adalah 50.000 pohon per hektar. Perawatan. Pemeliharaan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Setelah ditutup kembali, benih yang tadi kita tanam kita siramkan menggunakan air biasa. Kangkung darat memerlukan banyak air untuk tumbuh. Apabila curah hujan terlalu tinggi, daun yang dihasilkan akan jelek. Pada musim kering, perlu penyiraman yang rutin setiap pagi dan sore hari. Jika tanaman terlihat layu dan menguning di siang hari, lakukan juga penyiraman dengan intensitas yang cukup. 3 hari setelah tanam, idealnya kangkung sudah mulai tumbuh, dan di saat seperti ini kita harus menjaga media tanah agar jangan sampai mengalami kekeringan.
Setelah tanaman berumur 5-7 hari, idealnya tanaman ini sudah memiliki tinggi 4-8 cm. Pada umur ini, kita bisa memberikan pupuk kocor berupa pupuk NPK atau urea dengan takaran 2 atau 3 sendok makan dalam satu gembor alat siram yang berisi air dengan kisaran 5 liter. Penyiraman dapat kita lakukan di pagi atau sore hari, yang terpenting tidak dilakukan jika sekiranya akan turun hujan. Di umur 10-14 hari, kita bisa memberikan pupuk daun. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dibarengi dengan pemberian insektisida seperti Gandasil D untuk pencegahan dan penanggulangan hama pada tanaman kangkung tersebut. Pupuk daun berfungsi untuk membuat daun pada tanaman ini menjadi hijau dan lentur. Selain pemberian pupuk pada awal tanaman, kita juga harus mengontrol pertumbuhan rumput di sekitar tanaman. Jangan sampai rumput yang tumbuh dapat mengganggu atau menyaingi pertumbuhan dari tanaman kangkung kita. Kemudian pada umur 13-16 hari diberikan pupuk yang mengandung nutrisi tinggi seperti urea atau ZA dengan cara disebarkan secara langsung secara merata. Setelah disebar secara merata, kemudian tanaman dibersihkan menggunakan dedaunan dengan tujuan supaya pupuk yang tertinggal di daun dapat jatuh turun ke tanah. Setelah itu tanaman kita siram untuk membersihkan pupuk yang masih menempel pada daun dan batang dengan tujuan agar pupuk lebih mudah diserap oleh tanah. Pemberian pupuk ini ditujukan agar membuat batang pada tanaman menjadi besar dan daun menjadi lebar. Apabila terkena hujan, petani akan menyiram kangkung tersebut karena hujan yang turun dikhawatirkan mengandung asam sehingga dapat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan kangkung tersebut. Dengan perawatan yang baik, pada umur 21-23 hari sudah dapat dilakukan pemanenan tergantung dengan biji yang kita tanam. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara dicabut atau dipotong tergantung dari permintaan penjual dari sayur kita yang akan ditadah. Dalam penjualannya, biasanya sayur yang kita cabut akan dijual per ikatnya. Usahakan ketika mencabut kangkung, tangan kita tepat di bagian bawah batang atau di atas akar dengan cara dicabut dengan agak sedikit memutar. Tujuannya agar kangkung yang kita cabut tidak patah di bagian batangnya. Dalam pengikatannya, juga diusahakan tidak terlalu kencang agar ketika dicuci, sayuran tersebut masih dapat mengembang dan diikat dengan rapi. Sebelum dikemas dan dikirim ke pasar, hendaknya kangkung yang telah dicabut dibersihkan dulu dari tanah. Pencucian dilakukan dengan air mengalir atau air bersih agar terhindar dari kontaminan-kontaminan berbahaya. Tempatkan kangkung di tempat yang lembab dan jangan tersengat sinar matahari langsung. Pemanenan dengan cara dicabut pada umumnya akan menghasilkan tanaman kangkung sebanyak 23 ton per hektar. Dalam budidaya kangkung darat, penanganan hama harus dilakukan secara terpadu. Untuk mengurangi resiko serangan hama dan penyakit tanaman, perlu dilakukan rotasi tanam, mengatur jarak tanam, dan melakukan penyiraman yang tepat. Atau bila terpaksa, bisa menggunakan pestisida hayati seperti daun nimba, gadung, dan serai wangi. Sebelum penanaman juga, kita harus memilih bibit dengan menyesuaikan media tanam agar kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman kangkung. Hama satu bekicot. Hama yang satu ini sering menggerogoti dan merusak daun dan batang tanaman kangkung sehingga menjadi busuk. Pengendaliannya adalah membuang dan membasmi semua bekicot yang berada di tanaman dan melakukan sanitasi lahan secara teratur.
2. Ulat geraya. Gejala yang timbul akibat serangan hama ini adalah daun menjadi berlubang dan di bagian pinggir daun menjadi bergerigi karena bekas gigitan. Pengendaliannya, lakukan sanitasi lahan secara teratur, ambil ulat geraya secara manual sampai tidak ada yang tersisa, lakukan penyemprotan insektisida diazinon sesuai dengan petunjuk. 3. Kutu daun. Gejala yang ditimbulkan akibat serangan kutu daun ini adalah tanaman menjadi kerdil dan daun melengkung karena kutu daun senang menghisap cairan tanaman. Pengendaliannya, lakukan sanitasi lahan secara teratur, lakukan penyemprotan insektisida yang berbahan aktif. 4. Ular keket. Ciri-ciri hama ini adalah warnanya hijau muda dengan garis menyilang kuning. Pengendaliannya, lakukan sanitasi lahan secara teratur, menjaga jarak tanam, lakukan pengendalian dengan pestisida nabati, lakukan penyemprotan dengan GO sesuai dengan dosis. Penyakitnya 1. Bercak daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Chesospora bataciola dan Fusarium sp. Gejalanya adalah bercak kecoklatan hingga kehitaman pada daun. Yang kedua, karat putih disebabkan oleh jamur Albugo-Hipomoea panduratea. Gejalanya adalah munculnya bercak putih dan rusaknya kondisi daun.